Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nefa Muhammad Muafi dengan NIM 23024014020. Kelas A2 ingin membuat video meet sistem operasi dikarenakan NIM saya termasuk genap, jadi saya akan menjawab soal-soal yang berkaitan dengan nomor genap. Baik, mari kita bahas satu persatu. Baik, pertama atau nomor 2, jelaskan cara kerja sistem operasi pada komputer secara berurut. 1. Cara kerja sistem operasi pada komputer. Sistem operasi operating system atau OS adalah perangkat lunak yang mengatur semua operasi komputer. Berikut adalah cara kerjanya secara berurutan. Booting. Ketika komputer dinyalakan, proses booting dimulai. Sistem operasi dimulai dari penyimpanan permanen ke memori utama atau RAM. Inisialisasi. Sistem operasi menginisiasi perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk pengaturan konfigurasi sistem dan pemuatan driver perangkat. 3. Manajemen proses atau OS, mengatur eksekusi proses termasuk penjadwalan CPU, manajemen proses, dan sinkronisasi antar proses. 4. Manajemen memori. OS mengalokasikan dan mengelola memori untuk program yang sedang berjalan. Manajemen file. Sistem operasi mengelola sistem file, menyediakan antarmuka untuk menyimpan, mengambil, dan mengatur data pada penyimpanan. Manajemen perangkat. OS mengendalikan dan berkomunikasi dengan perangkat keras seperti disk, printer, dan perangkat input/output lainnya. 7. Manajemen jaringan. OS mengatur koneksi jaringan dan komunikasi data. 8. Keamanan dan proteksi. OS melindungi data dan sumber daya dari akses tidak sah. Selanjutnya nomor 4, jelaskan definisi manajemen file pada komponen sistem. 2. Definisi manajemen file pada komponen sistem. Manajemen file adalah komponen sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengelola file. Ini termasuk pembuatan dan penghapusan file, memungkinkan pengguna untuk membuat dan menghapus file, penyimpanan file dan organisasi file, mengelola penyimpanan file di media penyimpanan seperti hard disk, SSD, dan lainnya. Akses dan manipulasi file, menyediakan antarmuka untuk membaca, menulis, memodifikasi, dan memindahkan file. Keamanan file, mengatur izin akses dan melindungi file dan akses tidak sah. Pengelola direktori, memungkinkan pembuatan dan pengelolaan struktur direktori untuk mengorganisasi file. Baik, selanjutnya nomor 6, jelaskan definisi model kernel dan mode pengguna. 3. Definisi mode kernel dan mode pengguna. Mode kernel, mode eksekusi di mana sistem operasi memiliki akses penuh ke seluruh perangkat keras dan semua instruksi CPU. Mode digunakan untuk menjalankan kode penting dari OS. Mode pengguna, mode eksekusi di mana aplikasi berjalan dengan akses terbatas ke perangkat keras dan instruksi CPU. Mode ini digunakan untuk mencegah aplikasi merusak sistem dan mengganggu kinerja OS. Selanjutnya nomor 8, jelaskan apa itu buffering dan spooling. Buffering dan spooling. Buffering, teknik untuk menyimpan data sementara di area memori yang disebut buffer selama transfer data antar perangkat input atau output dan memori utama. Buffering membantu mengatasi perbedaan kecepatan transfer data antar perangkat. Spooling, proses menempatkan data ke dalam antrian atau spool untuk diproses kemudian, terutama digunakan dalam manajemen antrian cetak. Spooling memungkinkan perangkat untuk beroperasi lebih efisien dengan menyimpan tugas sebelum diproses. Terakhir nomor 10, jelaskan definisi deadlock dan cara mendeteksi deadlock. Definisi deadlock dan cara mendeteksi deadlock. Deadlock, kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain sehingga tidak ada proses yang dapat melanjutkan. Cara mendeteksi deadlock. Teknik umum untuk mendeteksi deadlock termasuk grafik sumber daya, menggunakan graf untuk memodelkan
alokasi sumber daya dan mendeteksi siklus yang menunjukkan deadlock. Algoritma penentuan deadlock menggunakan algoritma seperti Banker's algoritma untuk mendeteksi kondisi deadlock dengan memeriksa ketidakmampuan sistem untuk mengalokasikan sumber daya lebih lanjut. Itulah tugas meet saya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.